Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo bun. Kembali lagi dengan my YouTube channel. Oke, kali ini Mimin akan ngebahas alur cerita episode kedua dari drama Pachinko, di mana episode pertama menceritakan ketika Sunja lahir dan pertama kalinya Ko Ha-sun tertarik kepada Sunja. Di segmen pertama menceritakan tentang warga sekitar yang membicarakan Ko Ha-sun, yaitu maklar ikan yang terkenal dengan ketampanannya, dan berkata bahwa dia termasuk maklar yang adil dan hanya memakai pakaian satu kali saja. Di sini Sunja melihat Ko Ha-sun yang sedang memarahi seorang pedagang yang terlihat curang dalam menentukan harga dagangnya. Kembali ke tahun 1989, di sini Solomon yang sedang menghadiri acara pernikahan salah satu orang yang berpengaruh di Jepang, yaitu Pak Abe. Di sini Pak Abe seperti belum yakin 100% terhadap kesetiaan yang dimiliki oleh Solomon. Dan ini ketika nenek Sunja yang sedang merawat adik iparnya, yaitu Kyung Hee. Di sini Kyung Hee seperti sudah putus asa karena penyakitnya dan mengingat kembali perjuangan kehidupan masa lalunya bersama Sunja. Lalu Kyung Hee mengingatkan kepada Sunja tentang laki-laki yang pernah ada di hati Sunja, yaitu Ko Ha-sun. Kembali ke Sunja muda. Di sini Ko Ha-sun melihat Sunja yang sedang bertransaksi dengan pedagang ikan yang sebelumnya pernah dimarahi oleh Ko Ha-sun. Sunja berkata kalau dia tidak bersalah karena mereka hanya barter dengan hasil kebun yang dimiliki oleh keluarga Sunja. Dan ketika Sunja pulang, salah seorang pelayannya yang bekerja di rumah Sunja mengatakan kalau dirinya khawatir karena mendengar anak-anak muda Jepang melempari wanita Korea dengan kotoran, dan ibu Sunja pun memperingati Sunja untuk tidak pergi sendirian. Namun Sunja mengatakan kalau dirinya sudah biasa untuk pergi sendiri. Kembali ke Solomon. Di sini Solomon yang sedang berdiskusi masalah pembelian lahan milik orang Korea yang sulit untuk dijual kepada perusahaan di tempat dia bekerja. Demi penghasilan yang lebih tinggi, di sini ayah Solomon berbuat curang ke mesin permainan judi Pachinko-nya. Meski begitu, sebenarnya ayah Solomon ikut merasa sedih melihat pelanggannya ada yang kalah dalam permainan judinya. Kembali ke Sunja muda yang mendapatkan hadiah dari Ko Ha-sun, tetapi dia menolaknya. Dan ketika Sunja kembali pulang, dia diganggu oleh beberapa pemuda Jepang. Tapi untungnya Ko Ha-sun datang untuk menolongnya. Dan Ko Ha-sun pun ikut mengantarkan Sunja pulang. Selama perjalanan, Ko Ha-sun mengatakan perkataan yang membuat Sunja tenang. Dan Sunja pun bertanya kepada Ko Ha-sun berapa lama dia meninggalkan kota ini. Dan Ko Ha-sun pun menjawab 14 tahun. Dia mengatakan dirinya lebih lama di kota lain daripada di kota ini. Ketika akan turun, Sunja melihat lengan baju Ko Ha-sun terdapat noda darah dan memintanya untuk membawanya ke teluk agar bisa dicuci olehnya. Kembali ke Solomon. Di sini Solomon sedang membujuk sang tuan tanah agar mau menjual lahan miliknya, namun sang tuan tanah tidak mau menjualnya dan menolak tawaran dari Solomon. Kembali ke Sunja muda. Di sini dia bertemu dengan Ko Ha-sun karena sebelumnya mereka berjanji bertemu untuk mencuci baju Ko Ha-sun karena terkena noda. Dan di sini Ko Ha-sun bertanya kepada Sunja, "Apa kau sekolah?" Lalu Sunja menjawab bahwa dulu ayahnya ingin menyekolahkan namun ibunya melarang, dan Ko Ha-sun pun menyayangkan karena dia tidak bersekolah dan bertanya, "Apa kau akan selamanya di sini?" Sunja pun menjawab, "Di sini rumahku dan orang tuaku di sini." Dengan rasa kesal, Sunja pun meninggalkan Ko Ha-sun. Lalu Ko Ha-sun pun berkata, "Apa kau tidak ada impian?" Dan Sunja pun berhenti mendengarkannya. Lalu dia menjelaskan perkembangan dunia kepada Sunja dan membuat Sunja tertarik mendengarnya. Lalu Ko Ha-sun meminta Sunja untuk datang lagi untuk bertemu dengan dirinya. Sunja dan Ko Ha-sun pun kembali bertemu. Di sini Sunja bertanya, "Jika Jepang adalah rumahmu, kenapa kau kembali kemari?" Dan Ko Ha-sun pun menjawab, "Saat kecil dia tidak punya apa-apa. Setelah sukses, aku ingin kembali dan melihat versi mudaku kembali." Lalu Sunja bertanya, "Apa versi itu masih ada?" Namun Ko Ha-sun menceritakan masa lalu hidupnya yang susah bersama sang ayah. Kembali ke masa 1989, di mana adik dari Solomon yang menghilang belum ditemukan. Dikarenakan memang keinginannya untuk pergi karena dia bekerja di rumah bordir. Di sini Solomon mendapatkan telepon dari adiknya Hana. Di sini dia berkata kalau dirinya sudah di alam kegelapan dan tak tahu harus keluar.
dan hanya mengamati kehidupan Solomon dan wanita yang ada di sebelahnya. Dan Solomon pun memohon kepada Hana untuk bertemu, namun Hana mematikan teleponnya. Kembali ke Sunja muda. Di sini Sunja dan Kohasun mulai menjalin cinta di hutan di tempat mereka saling bertemu. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam video kali ini karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next video. Bye.